Oke, bulan depan tuh udah ada iPhone 12. Tapi gue malah beli iPhone SE 2020. Kira-kira alasannya kenapa? Kita akan obrolin dan sambil unboxing iPhone SE 2020 setelah opening berikut. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, sebelumnya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Nah, ini video santai sih, gue juga nggak ada skrip atau apa. Dan kita akan ngobrolin tentang iPhone SE 2020. Jadi background sedikit. Jadi kurang lebih sebulan lagi akan hadir iPhone 12. Tapi gue memilih untuk beli iPhone SE 2020. Kira-kira alasannya kenapa? Nah, gue akan ceritain di video ini. Pertama, backgroundnya dulu deh. Ini adalah iPhone pertama gue setelah berapa ya? Setelah 6 tahun. 6 tahun kayaknya. Pokoknya terakhir gue pakai iPhone itu adalah iPhone 4S. Itu bahkan waktu gue belum punya channel tangan belang ini. iPhone 4S itu iPhone pertama gue pakai iPhone pertama gue itu iPhone 4S. Dan itu size-nya cuman berapa giga ya? 8 giga kalau nggak salah. Jadi waktu itu experience-nya nggak begitu bagus gitu. Slow, lagging, ya mungkin karena storage-nya juga sih. Storage-nya kecil, habis itu numpuk file lama-lama slow. Jadi waktu itu experience gue terhadap iPhone tidak bagus gitu. Dan setelah itu gue nggak pernah pakai iPhone lagi sebagai daily driver sampai sekarang iPhone SE 2020. Nah, sebenarnya along the way itu sebenarnya gue kepikiran juga sih buat beli iPhone apa tuh 7 waktu itu 7, terus 8 XR itu salah satu iPhone yang benar-benar gue suka gitu. Tapi akhirnya nggak kejadian gitu. Jadi baru kejadian iPhone SE 2020 ini. Oke. Nah, sambil kita ngobrol sambil kita akan unboxing juga. Ya ini sebenarnya bukan video unboxing tapi video ngobrol-ngobrol gue dan iPhone gitu. Apa sih pendapat gue tentang iPhone? Oke, kalau misalkan ngomongin iPhone itu dulu sih bukan iPhone lah, produk Apple in general. Gue ngerasa itu ya itu mahal, ngapain sih lu beli barang yang mahal-mahal gitu. Itu pendapat gue gitu. Tapi semua berubah setelah gue beli iMac. Gitu. Gue beli iMac, videonya udah ada, nanti akan gue taruh juga mungkin di link deskripsi. Gue unboxing iMac. Itu pendapat gue tentang produk-produk Apple itu mulai berubah. Yang tadinya mahal, jadi kayak oke, ini mahal ternyata ada harganya gitu. Lo mahal bukan membeli produk ya, produknya bagus gitu. Itu yang mereka deliver gitu. Mahal, produknya bagus. Tapi yang paling penting adalah lo membeli waktu sebenarnya. Dengan lo membeli produk Apple, yang lo beli adalah waktu, efisiensi kerja. At least itu yang gue dapetin dengan gue pakai iMac. Ya gue sebelumnya pernah pakai produk Apple. Kayak kantor, itu kantor gue pakai MacBook Pro. Gue pakai kantor pakai MacBook Pro. Tapi ya udah just for kerja aja gitu. Dan gue di advertising, di kerjaan gue, di kantor gue sebagai copywriter, ya gue kerjaan gue nulis gitu. Jadi memang MacBook Pro kantor tidak gue dalami, tidak gue telusuri, tidak gue pergunakan dengan semestinya dengan baik gitu, cuman buat nulis doang. Nah, baru kepake pada saat gue beli iMac. Itu iMac ada di belakang gue. Kepake pada saat gue beli iMac. Itu. Gue bikin video-video YouTube gue pakai iMac dan itu berasa banget mulai dari transfer file, dari edit tentu aja pakai Final Cut Pro ya. Karena pakai Premiere gue sempat ngalamin juga, ya sama aja gitu. Tapi pas pakai Final Cut Pro itu beda banget hasilnya gitu. Efisiensi waktunya tuh benar-benar kerasa gitu. Nah, itu tuh gue mulai mikir, oh ini ternyata enaknya produk Apple gitu. Nah, karena produk Apple nih sambil gue buka ya. Karena produk Apple itu adalah sebuah ekosistem gitu ya. Jadi lo mendapatkan benefitnya pada saat lo memang nyemplung di ekosistemnya gitu. Selama ini gue baru punya iMac gitu. Dan itu gue udah ngerasain banget enaknya gitu, transfer file, apalagi pakai AirDrop itu enak banget. Mulai syuting biasa gue transfer ke MacBook Pro kantor gue, habis itu gue transfer ke iMac pakai AirDrop tuh enak banget. Oke, saatnya ini nyebur ke ekosistemnya Apple supaya
kerja gue jadi lebih efisien gitu. Nah setelah iMac sekarang ada iPhone SE 2020. Oke, kita buka dulu. Ini gue bukanya biasanya kalau produk Apple itu dia ada green pill-nya. Tapi gue ngikutin caranya musuh bebuyutan gue, Ibro Kumar. Dia selalu green pill-nya nggak dibuka sama dia. Dia pakai ini nih. Gue ngeliatin nih di video-video ini Ibro nih ngajarin gue nih. Gue ngeliatin di video-videonya Ibro. Jadi green pill-nya nggak dibuka. Cuman dibeset gini doang nih. Tuh, kenapa? Biar kalau dijual enak. Oke. Dijual masih rapi gitu. Benar juga sih. Oke, kita buka. Oke, mungkin pertanyaan lo adalah kenapa iPhone SE gitu? Kenapa nggak iPhone, nunggu aja nanti iPhone 12? Itu kan sebulan lagi nih gitu. Ada beberapa alasan sih kenapa gue mau beli iPhone SE gitu. Dan menurut gue ini salah satu produk yang unik gitu, iPhone SE ini. Ya selain daripada harganya murah itu penting juga sih. Ini iPhone termurah. Sebenarnya gini, sebenarnya pertama adalah gue mau tahu performa kamera iPhone in general gitu. Jadi karena gue sekarang demen banget nge-review spesifik soal kamera, itu gue penasaran performa dari kamera iPhone tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Selama ini gue udah nyobain beberapa kamera Android yang ya menurut gue cukup oke gitu ya performanya, dan itu membawa gue ke rasa penasaran sebenarnya iPhone ini apa sih kelebihannya gitu. Kelebihan kameranya apa sih? Kalau misalkan ngomongin Instastories lebih oke, yaitu iyalah gitu. Tapi dari segi fotografi dan segala macam sebenarnya dia unggulnya di mana gitu. Itu yang mau gue coba kulik-kulik gitu. Nah, kenapa iPhone SE? Kenapa nggak XR? Kenapa nggak 8? Ya 8 udah kelamaan kali ya. Kenapa nggak XR lah gitu? XR kan kalau nggak salah harganya tuh sama gitu ya. Sama iPhone SE, ya lebih dikit lah gitu. Nah, ya sebenarnya gue mau tahu, ini kan sebenarnya hitungannya baru kan si iPhone SE ini, walaupun secara produk itu memang disunat gitu kan, dari segi layar bezelnya masih tipis, masih gede, masih tebel gitu. Ya gitulah, secara produk tuh sebenarnya masih disunat, tapi secara prosesor dia udah pakai yang terbaru gitu. Nah itu gue mau lihat performanya gimana gitu. Oke, kita buka nih. Oh gini caranya, sip. Oke, kita buka iPhone SE 2020. Oh ya, ini gue versi yang paling kecil dan paling murah juga, 64 GB. Itu gue beli adalah Tokopedia, tidak disponsori, Toko HPdia, tapi gue udah beli iMac di situ, dan teman-teman tech reviewer juga biasa beli di situ. Recommended. Oke, kita buka iPhone SE 2020. This is the first time I open an iPhone in 6 years. Oke, let's see. Oke. Rapi, bungkusannya masih rapi. Tentu aja ada tulisan Design by Apple California. Oke. Kita singkirin dulu. Terus wow. Oh my god. So beautiful. Ini lebih kecil dari yang gue perkirakan loh. Ternyata lumayan kecil juga ya. Nih. Tuh. Wah, cakep banget. Hui. Cakep banget emang Apple kalau bikin produk. Shoot. Oke, ini iPhone-nya kita singkirin dulu. Oke. Ada nih headphone. Terus ada kepala charger sama kabel data. Oke, nih. Oke, ya udah, cuma itu doang, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi kan? Iya, nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita taruh dulu dan kita ngobrolin spesifik soal iPhone. Oke, cakep banget. Love it. Kenapa iPhone SE? Kita lanjutin dikit.
gitu. Jadi yang tadi pertama adalah ekosistem, gue mau nyebur ke ekosistemnya Apple lagi. Gue mau lihat seberapa efisiensi dia membantu kerja gue gitu. Itu satu. Yang kedua, gue penasaran sama performa kamera dari iPhone. Kenapa SI? Karena dia ini nih, kameranya masih satu. Ini salah satu yang gue penasaran juga gitu. Gue mau tahu gimana pakai satu kamera di 2020 ini gitu, masih oke apa enggak. Karena sekarang kalau kita ngomongin Android itu bahkan udah nggak ada kamera Android atau HP Android yang kameranya 2, bahkan udah nggak ada. Paling nggak tuh 3, 4 gitu. Nah, gue mau tahu juga nih, penasaran gue pakai satu kamera doang kira-kira quote unquote survive apa enggak. Gue mau lihat gitu. Itu satu. Terus yang kedua ya tentu aja kualitas kameranya gue mau tahu kayak apa. Ya selain daripada mungkin nanti gue mau lihat sendiri IG stories dari iPhone yang katanya anti patah-patah, itu udah nggak ada. Ya sebenarnya Android yang sekarang juga udah nggak lebih bagus sih kualitas IG storiesnya dibanding 2-3 tahun lalu gitu. Tapi gue mau lihat kualitas IG stories dari iPhone seperti apa gitu. Terus tentu aja kualitas kameranya gue mau lihat dynamic range-nya seperti apa, color science-nya seperti apa. Karena salah satu yang gue tahu yang membedakan antara kamera Android dan kamera iPhone adalah salah satunya adalah color-nya. Tuh, color itu kalau iPhone lebih apa ya? Lebih natural lah gitu. Jadi dia post processing-nya mungkin sedikit in terms of color gitu. Nah itu gue mau lihat. Mungkin kalau bisa dijajarin bisa sama mungkin Google kali ya, Google Pixel. Atau sebenarnya yang kemarin gue review Huawei P40 Pro itu juga boleh dibilang dari segi color science atau color itu cenderung lebih natural sih dibanding dari Samsung atau Vivo X50 Pro yang kemarin gue review juga. Itu dia lebih apa ya, warnanya itu lebih warm, lebih ada saturasinya tuh lebih kenceng gitu. Nah ini iPhone dikenal sebagai sangat-sangat natural gitu. Nah, gue mau lihat itu senatural apa gitu. Gitu. Ya udah sih, paling ini nanti akan gue tes dulu seperti apa. Kalau kalian mau tahu atau ada request mau dites apanya dan seperti apa mekanismenya, taruh aja di kolom komentar, nanti akan gue coba akomodir gitu. Tapi gue udah di otak gue udah ada beberapa skenario buat ngetes kamera dari iPhone ini gitu. Oke. Yang pasti ini cakep banget sih. So beautiful. Tapi lebih kecil sih. Ya pas lah. Oh ya, salah satu kekurangannya adalah ini yang udah pasti dan gue tahu banget jadi kekurangan gue adalah baterai. Ini baterai gue mau tahu juga selain daripada kamera, yang gue mau tahu adalah performa baterainya. Performa baterainya kecil gitu, tapi seberapa mengganggunya buat gue baterai yang kecil ini gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat gue secara pemakaian nggak terlalu heavy banget sih kalau soal HP ya gitu. Nah gue mau tahu apakah dengan baterai yang kecil ini gue bisa bisa deliver lah gitu. At least target gue adalah ngecharge di sore hari gitu. Kalau orang-orang yang mungkin dengan pemakaiannya beda-beda itu bisa 2 kali sampai 3 kali ngecas. Mungkin gue nggak. Mungkin gue paling nggak, target gue adalah gue bisa ngecas di sore hari. Itu udah oke banget gitu. We'll see nanti. Jadi selain daripada kamera, baterai juga gue mau tahu gue seberapa mengganggunya buat gue gitu. So let's see. Oke, segitu aja cerita soal iPhone SE di 2020. Yang pasti gue juga excited nungguin iPhone 12 sekitar 3 minggu lagi. 3 minggu ya, sebulan lagi lah iPhone 12. Dan kita lihat iPhone 12 seperti apa. Dan itu udah banyak banget leak-nya. Kayaknya sih bakalan cakep banget gitu. So tapi meanwhile gue akan kulik-kulik. Gue akan kulitin kamera dari iPhone SE 2020 ini. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye.